Masa depan King Zong sudah ditentukan sebelumnya. Dugu Changkong menatap Chen Qingyuan dalam-dalam dan berkata penuh arti. Apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Chen Qingyuan menggenggam tangannya erat-erat, dengan sedikit keengganan di matanya. Aku sudah hidup begitu lama, sudah waktunya menebus dosa-dosaku. Aku berharap setelah kematianku, aku bisa bertemu dengan leluhur klan Qing. Saat hendak pergi ke jurang iblis, Dugu Changkong tidak merasa panik atau takut sedikit pun. Sebaliknya, ia benar-benar tenang dan pikirannya jernih. Jika bukan karena meninggalkan harapan bagi Sekte Qing dan meletakkan fondasi, Dugu Changkong pasti sudah ingin mati sejak lama. Hidup adalah siksaan baginya. Murid, kelelahan. Chen Qingyuan melihat tekad di mata lelaki tua itu, tidak berkata apa-apa lagi, dan membungkuk lagi. Setiap orang akan mati suatu hari nanti, jadi jangan bersedih. Dugu Changkong menunjukkan senyum ramah, dan ruangan itu dipenuhi aroma teh dan kabut. Wu Junyan tentu saja tahu tentang masalah Demon Abyss. Ketika Wu Junyan mengetahui bahwa gurunya akan pergi ke jurang iblis, ia sangat tertekan dan bahkan lebih enggan daripada Chen Qingyuan dan yang lainnya. Lagi pula, semua keahliannya diajarkan oleh gurunya, dan ia memiliki rasa sayang yang mendalam padanya. Akhir-akhir ini, Wu Junyan jarang berkultivasi dan tinggal di sisi lelaki tua itu, menuangkan teh dan air untuknya serta menemaninya dalam diam. Pria tua itu tampaknya tidak keberatan melepaskan Wu Junyan, jadi dia tidak mendesaknya untuk memperbaiki rantai itu. Dia hanya menikmati waktu singkat bersama sebagai guru dan murid, yang tidak akan pernah terulang. Sang Maha Pengasih, yang abadi, akan segera wafat dalam meditasi. Suatu hari, sebuah berita menyebar ke seluruh penjuru negara kekaisaran, menyebabkan kehebohan. Salah satu dari 36 sekte di negara kekaisaran, terletak di wilayah bintang Weiji, tidak jauh dari Sekte Qing. Leluhur, ini adalah undangan dari pengamatan welas asih yang agung. Seorang tetua datang dengan cepat, sambil memegang sepotong batu giok di tangannya. Di luar gerbang gunung Sekte Qing, beberapa tetua inti dari biara welas asih agung menunggu, wajah mereka dipenuhi duka. Jelas, kepergian sang abadi tua adalah sebuah fakta, tak terelakkan. Aku tidak menyangka orang ini selangkah lebih maju dariku. Dugu Changkong mengambil slip giok itu, dan kesadaran ilahiyahnya menembus ke dalam slip giok itu, dan dia melihat undangan yang ditulis oleh dewa tua itu. Dengan hanya beberapa hari tersisa untuk hidup, lelaki tua pesimis itu ingin minum teh dan mengobrol dengan Dugu Changkong. Orang tua, hati-hati, ada jebakan. Chen Qingyuan berdiri di samping, khawatir. Tidak, Dugu Changkong berkata, jika berbagai sekte ingin bergabung untuk menghadapiku, beberapa orang akan mati. Sekarang jurang iblis sedang kacau, mereka bahkan tidak sabar untuk memohon padaku, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menyergapku? Lagi pula, aku tidak percaya pada tempat-tempat suci kuno itu. Chen Qingyuan tidak punya perasaan terhadap berbagai kekuatan di negara kekaisaran. Ia berkata dengan suara dingin, jika suatu hari nanti aku berdiri di atas 9 langit, aku akan membuat sekte-sekte kuno itu membayar harganya. Apa yang harus kulakukan selanjutnya terserah kalian, bocah-bocah nakal. Sekarang, lebih baik aku pergi ke kuil pesimis agung. Dugu Changkong berdiri perlahan. Ia tampak tua dan lemah, tak mampu berjalan lebih dari beberapa langkah. Ketika seorang kenalan lama hendak meninggal dunia, tak peduli apakah kita musuh atau teman di masa lalu, kita harus mengantarnya pergi. Terlebih lagi, isi dari slip giok undangan itu sangat tulus, dan dia terus memanggil Dugu dengan sebutan, Kakak Dugu, karena takut kata-kata yang tidak pantas akan membuat Dugu Changkong kesal. Kalian berdua, apakah kalian ingin jalan-jalan? Dugu Changkong mengalihkan pandangannya ke Chen Qingyuan dan Wu Junyan. Pergi. Chen Qingyuan mengangguk. Pertama, kenali dulu rute menuju Dabei Guan agar Anda tidak tersesat saat menagih utang di kemudian hari. Itulah yang dipikirkan Chen Qingyuan dalam benaknya. Wu Junyan mengenakan gaun panjang polos. Pikirannya sederhana, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama majikannya. Ayo, kita keluar dan menghirup udara segar. Dugu Changkong melambaikan lengan bajunya, menggulung Chen Qingyuan dan Wu Junyan, lalu menghilang. Di luar gerbang gunung, sebuah suara dingin dan jernih terdengar di telinga beberapa tetua di biara welas asih agung, aku pergi sekarang dan tidak akan menunggumu lagi. Setelah mendengar ini, beberapa tetua bergegas membungkuk dan memberi hormat, menunjukkan rasa takut dan gentar yang besar. Kuil welas asih agung terletak di puncak Gunung Peri, dikelilingi oleh pegunungan, diselimuti kabut peri, dan dihuni oleh binatang buas. Tempat ini penuh dengan suasana magis. Terkadang ada ribuan burung yang terbang mengitari, berkicau merdu, terkadang ada burung bangau yang terbang menembus lautan awan, meninggalkan banyak jejak. Sebuah kuil kuno berdiri di puncak gunung, seolah-olah sejajar dengan langit. Sebuah jarum emas raksasa ditusukkan di puncak kuil, menarik energi spiritual langit dan bumi untuk berkumpul. Cahaya kemerahan menyelimuti area yang luas, membuat seluruh kuil kuno berkilauan. Bertemu dengan Dugu Senior. Dengan kedatangan Dugu Changkong, semua pejabat senior kuil welas asih agung hadir dan memberikan penghormatan penuh. Tidak perlu sopan. Dugu Changkong tampak acuh tak acuh. Orang tua itu masih hidup. Di hadapan semua orang, Dugu Changkong berbicara terus terang.
Leluhurnya masih hidup. Silakan masuk, senior. Sang penguasa suci yang maha pengamatan penuh welas asih tidak berani menunjukkan sedikit pun kemarahan dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat tolong. Saya dan kedua junior ini ikut. Saya ingin meminta Yang Mulia untuk mencarikan tempat menginap bagi kami. Kata Dugu Cangkong. Jangan khawatir, senior. Dabei Guan telah mengatur orang-orang khusus untuk menghibur Chen Qingyuan dan Wu Junyan dan tidak akan mengabaikan mereka. Keduanya memiliki tanda khusus Dugu Cangkong di tubuh mereka. Begitu mereka menghadapi bahaya, mereka akan mengaktifkan segel tersebut untuk melindungi diri. Ada gunung hijau dengan gua di tengah gunung. Dilihat dari luar, gua itu gelap, suram, dan dingin, dan menatapnya dalam waktu lama akan membuat orang merasa tidak nyaman. Patriark Welas Asih Agung tinggal menyendiri di sebuah gua, dan waktunya telah habis. Suara mendesing. Dugu Cangkong datang menunggangi angin dan langsung berjalan masuk ke dalam gua. Merasakan kehadiran seorang kenalan lama, Patriark Welas Asih Agung mencabut berbagai larangan, menyediakan teh, dan menunggu dengan tenang. Di ujung gua, beberapa manik-manik roh tergantung di udara, mengusir kegelapan dan menerangi setiap sudut gua. Duduk, dewa tua itu telah hidup selama hampir 30.000 tahun dan merupakan pilar kuil Welas Asih Agung. Baru-baru ini, ia pergi ke Gunung Ziyun, menunggangi lembu hijau, dan menyaksikan kembalinya Dewa Pedang Canggeng yang melawan kehendak langit, yang membuatnya sangat tersentuh. Sepertinya kamu benar-benar tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Setelah memasuki gua, Dugu Cangkong mengamati sosok tua abadi itu. Ia kurus kering, berkulit gelap, dan bercak-bercak hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tak ada setitik darah pun di tubuhnya. Daging di wajahnya melekat erat pada tulangnya, dan rongga matanya cekung. Ia tampak seperti mayat kering dan tampak menyeramkan. Akhirnya dikalahkan oleh dewa pencuri ini. Lelaki tua itu berbicara dengan suara lemah dan terbatuk-batuk tanpa henti. Ia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk memperpanjang hidupnya beberapa hari agar ia bisa bertemu dengan sahabat lamanya. Betapapun brilian dan luar biasanya tokoh-tokoh dalam buku-buku kuno, semuanya pasti mencapai tahap ini. Kekuatan waktu adalah keabadian sejati. Kita semua hanyalah pejalan kaki, dan pada akhirnya akan menjadi setitik debu di sungai waktu yang panjang, tak berarti. Dugu Cangkong duduk dan menatap dewa tua itu dengan penuh emosi. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan sepertinya kita bahkan pernah duduk bersama untuk minum teh dan minum anggur sebelumnya. Orang tua itu akan segera meninggal, dan ada banyak hal yang ingin dilakukannya, salah satunya adalah duduk berhadapan dengan Dugu Cangkong dan minum teh. Ini teh yang sudah kusimpan selama bertahun-tahun. Cobalah. Orang tua itu menunjuk teh harum di atas meja dan berkata dengan suara serak. Bagus. Dugu Cangkong mengangguk, tidak khawatir diracuni, dan mengangkat gelasnya untuk minum. Setelah menyesapnya, dia berkomentar, enak banget. Pantas saja kamu menyembunyikannya sampai sekarang sebelum membagikannya. Aku sudah seperti ini, dan kamu masih menghinaku. Sang tua abadi memaksakan senyum. Jika aku tidak menyakitimu sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan nanti. Kata Dugu Cangkong. Sejujurnya, aku membencimu dulu. Pria tua itu berpikir sejenak dan berbicara dari lubuk hatinya. Kamu ada di mana sekarang? Dugu Cangkong bertanya. Aku juga membencinya, kata lelaki tua itu menatap Dugu Cangkong dengan serius. Keduanya terdiam, dan suasana di dalam gua itu sangat menyedihkan. Sehat. Tiba-tiba lelaki tua itu mendesah panjang. Aku hampir mati, ayo kita lupakan masa lalu. Dugu Cangkong menghiburnya. Aku tidak mengerti mengapa Yaner begitu setia padamu dan tidak pernah menikah. Yaner yang disebutkan oleh dewa tua itu tidak lain adalah mantan pengagum Dugu Cangkong. Jika bukan karena insiden Sekte King, Dugu Cangkong pasti sudah menikahi Yaner, menjadi pendampingnya, dan menjalani hidup tanpa beban. Namun, demi kehendak Sekte, Dugu Cangkong hanya bisa menolak perasaan Yaner dan tekun mengolah Tao, mengabaikan urusan duniawi. Karena alasan inilah, Dugu Cangkong, yang masih perawan, telah menguasai semua ilmu Tao Sekte King, membuatnya tak terkalahkan di seluruh negeri. Justru karena inilah ia mampu membangun kembali Sekte King, dan kekuatan langit tak berani bertindak gegabah, bahkan datang untuk memberi penghormatan. Kamu masih sama, menikah seumur hidup. Dugu Cangkong mendesah pelan. Sungguh menyedihkan jika tidak bisa mendapatkan cinta yang Anda inginkan. Jika Dugu Cangkong menerima Yaner dan tidak membiarkannya menjalani kehidupan yang sepi, Lao Busi paling-paling hanya akan merasa iri dan cemburu, tetapi tidak akan membencinya. Sebenarnya, kita bisa saja berteman. Sang abadi tua mengenang masa lalu, ketika mereka bertemu dan memasuki dunia rahasia bersama untuk mencari peluang, bahkan saling membantu. Sayangnya, mereka adalah rival dalam cinta, sehingga hubungan mereka tidak baik. Belum terlambat untuk berteman sekarang. Dugu Cangkong tersenyum tipis. Lupakan saja. Pria tua itu mendengus pelan, aku masih sangat tidak senang padamu. Kalau aku nggak bahagia, ya sudahlah. Lagi pula, kamu nggak bisa ngapa-ngapain aku. Dugu Cangkong sangat tidak puas. Masuk akal. Belum lagi penampilan si tua abadi saat ini, bahkan di masa jayanya, dia tidak mungkin sebanding dengan Dugu Cangkong.
Kamu mengundangku ke sini, jadi kamu pasti punya hal lain untuk dilakukan. Dugu Cangkong tidak percaya itu hanya sekedar minum secangkir teh. Ya, nada suara sang abadi tua semakin serius saat ia menyinggung masalah serius itu. Ia merenung, alam semesta agung berutang budi kepada Sekte King, bagaimana kita harus membalasnya? Puluhan tahun yang lalu, saya mengundang para pemimpin dari 36 sekte untuk membahas peristiwa-peristiwa masa lalu, tetapi hanya sedikit yang bersedia bekerja sama dengan tulus. Menyelesaikan masalah ini melalui visualisasi welas asih agung saat ini mungkin tidak mudah. Dugu Cangkong meletakkan cangkir tehnya dan menatapnya dengan serius. Selama masa itu, aku mengasingkan diri, berharap bisa lepas dari belenggu dan hidup 1000 tahun lagi. Namun, aku gagal. Lao Busi menjelaskan alasannya. Bukan karena ia tidak mau membiarkan Dabei Guan bertanggung jawab, melainkan karena ia merindukannya. Pada saat itu, sang dewa suci yang penuh kasih sayang tentu tidak ingin terjebak di Qingzhou dan kehilangan muka, jadi dia berbalik dan pergi. Saya mengerti, tetapi mustahil untuk memutuskan hubungan sebab akibat antara kedua sekte ini hanya dengan beberapa kata. Ini bukan dendam pribadi. Saya tahu, jadi saya ingin membicarakan solusinya dengan Anda. Pria tua itu berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah, asalkan Anda meninggalkan sedikit dupa untuk biara welas asih agung, sisanya bisa dibicarakan. Hanya tersisa sedikit dupa. Mendengar suara itu, Dugu Cangkong terkejut dan sangat terkejut. Ia tidak habis pikir bagaimana mungkin lelaki tua abadi itu bisa begitu tega melakukan hal itu. Jika aku bisa, aku masih ingin berusaha lebih keras lagi. Orang tua itu sangat tulus dan tidak suka menonjolkan diri. Mengapa? Ada sedikit keraguan di mata Dugu Cangkong. Apa yang ingin kamu tanyakan? Orang tua itu tidak begitu mengerti. Mengapa kamu rela membayar harga yang begitu mahal dan ingin menyelesaikan sebab akibat antara kedua sekte? Dugu Cangkong merenung sejenak. Sejujurnya, aku tidak berniat melakukannya sebelumnya. Lagi pula, kebanyakan orang egois dan enggan mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Sang abadi tua berkata dengan jujur, sampai aku mengetahui bahwa darah Sekte King begitu jahat, aku berubah pikiran. Si kecil bernama Chen Qingyuan itu luar biasa berbakat, unik dalam sejarah. Jika dia tidak mati, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Jika itu terjadi, jika Sekte King ingin membalas dendam, pengamatan welas asih agung pasti akan hancur. Selagi masih ada kesempatan, aku ingin berjuang demi secercah harapan bagi pesimisme besar, atau setidaknya melestarikan benih-benih harapan. Kita semua adalah monster tua yang telah hidup selama hampir 30.000 tahun. Lebih baik mengatakan beberapa hal dengan jelas. Tidak perlu menyembunyikannya. Sekte lain tidak berpikir begitu. Mereka semua menunggu kematianku agar mereka bisa mengambil alih Sekte King sesuka hati. Seorang penjahat kuno yang belum dewasa bisa dihancurkan dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin Dugu Cangkong tidak mengetahui niat sebagian besar sekte? Dewa tua itu mencibir, orang-orang kuat itu semuanya picik. Monster seperti Chen Qingyuan, jika dia punya sedikit saja peluang untuk bertahan hidup, masa depannya akan luar biasa. Jika kau berteman dengannya, paling-paling kau akan kehilangan sumber dayamu, jika kau bermusuhan dengannya, selama dia bertahan hidup secara kebetulan, kau akan menderita masalah yang tak ada habisnya. Mereka menganggap Sekte King saat ini tidak layak disebut dan akan mudah ditindas setelah aku mati. Dugu Cangkong berkata sambil tersenyum. Aku sudah mengenalmu bertahun-tahun, kau pasti punya rencana cadangan. Lagi pula, ada Sekte Buddha di timur dan Akademi Yi di tanah terlantar utara yang melindungi Chen Qingyuan, jadi pasti tidak akan mudah baginya untuk mati muda. Dabei Guan tidak mau berjudi, dia hanya berharap dupanya tidak padam. Sang dewa tua tidak ingin melihat keturunannya mengambil pilihan yang salah, maka ia dengan paksa memperpanjang umurnya beberapa hari dan memohon untuk bertemu Dugu Cangkong. Sekalipun kita sudah sepakat sekarang, apakah Great Compassion masih akan memenuhi janjinya setelah kau meninggal? Kematian bagaikan padamnya lampu. Semasa hidup Lao Wuxi, ia memiliki prestise dan mampu mengendalikan sebagian dari dunia welas asih agung. Setelah ia meninggal, efektif atau tidaknya perkataannya bergantung pada apakah perkataannya menyentuh kepentingan para pemimpin tertinggi dunia welas asih agung. Untuk mengakhiri hubungan sebab akibat, si pesimis agung harus memotong dagingnya dan bahkan kehilangan muka. Janji yang dibuat oleh Yang Abadi kemungkinan akan sulit dipenuhi oleh generasi mendatang. Dugu Cangkong harus mempertimbangkan masalah ini. Pertemuan. Sang tua abadi mengangguk berat. Kalau hal itu pun tidak dapat dijamin, Lao Busi tidak perlu membicarakannya secara rinci dengan Dugu Cangkong. Kalau begitu, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya? Melihat ketulusan hati si tua bangka itu, Dugu Cangkong pun bersedia untuk berbincang-bincang. Kuil Welas Asih Agung memiliki 37 tambang spiritual kelas atas dan lebih dari 800 gunung ajaib. Sumber daya di dalamnya telah terkumpul selama ratusan ribu tahun dan tak terhitung jumlahnya. Sang abadi tua mengungkapkan esensi pandangan Welas Asih Agung satu persatu, lalu secercah cahaya melintas di matanya, dan ia berkata dengan sangat serius, selama dendam antara kedua sekte dapat diselesaikan, semua esensinya dapat diambil oleh Sekte King.
Tinggalkan saja beberapa tambang spiritual dan beberapa gunung harta karun untuk dipraktikkan oleh generasi mendatang. Apakah kamu serius? Tindakan sebegitu hebatnya membuat Dugu Cangkong terperanjat dan sulit untuk mempercayainya. Benar sekali, jawab sang dewa tua. Jika ada sedikit saja kebohongan, biara welas Asih Agung akan mengalami kekacauan abadi dan warisannya akan lenyap. Wah, setelah mendengar kata-kata itu, sulit bagi Dugu Cangkong untuk tidak mempercayainya. Dia menatap lelaki tua abadi itu dalam-dalam, dengan perasaan campur aduk. Mengapa aku tidak menyadari kalau kamu begitu berani sebelumnya? Dugu Cangkong mendesah. Kami jarang berbicara, jadi wajar saja kami tidak saling memahami. Kata sang dewa tua, jika King Zong benar-benar mengambil semua sumber dayanya, pesimisme besar pasti akan runtuh. Dugu Cangkong masih menguji air. Selama sang abadi tua menunjukkan tanda-tanda ada yang tidak beres, ia pasti akan curiga dan tidak akan menganggapnya serius. Kemunduran lebih baik daripada kepunahan klan. Lagi pula, jika generasi mendatang mampu, mereka dapat perlahan-lahan mengumpulkan sumber daya dan membangun kembali bisnis keluarga. Agar memiliki masa depan yang lebih pesimis, Lao Wusi lebih memilih membiarkan sekte tersebut merosot daripada melihat semua pengikutnya dibantai. Dugu Cangkong terdiam. Begitu sunyinya di dalam gua, sampai-sampai Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Kedua lelaki tua itu tampak berusia hampir 60.000 tahun, sangat licik, dan masing-masing punya agenda sendiri. Setelah beberapa lama, Dugu Cangkong mendongak dan bertanya, apakah kamu punya anggur? Sua, sang dewa tua tersenyum tipis dan dengan jentikan lengan bajunya, 2 teko anggur berkualitas muncul di atas meja. Ini Liu Nancun kualitas terbaik, diawetkan dengan teknik rahasia selama puluhan ribu tahun. Wanginya luar biasa dan lembut, sulit ditemukan di tempat lain. Lalu aku harus mencicipinya. Dugu Cangkong membuka segel anggur. Dalam sekejap, aroma anggur yang kaya menyebar ke setiap sudut gua, memenuhi ujung hidung, membuat orang merasa sedikit mabuk hanya dengan sekali hirup. Minumlah pelan-pelan, anggur ini tidak seberapa. Melihat Dugu Cangkong minum dengan tegukan besar, sang dewa tua merasa sedikit tertekan dan menasihatinya. Kau bahkan sudah memberikan seluruh dunia welas Asih Agung kepada King Zong, dan kau masih peduli dengan sedikit anggur. Dugu Cangkong bercanda, lagi pula, kau akan mati dalam beberapa hari. Aku akan minum lebih banyak untukmu agar kau tidak membawaku ke peti mati bersamamu. Sungguh sia-sia. Petik 2. Itu masuk akal. Sang tua abadi terdiam. Keduanya saling memandang, mengangkat gelas, dan minum. Meski tak berbicara, mereka saling tersenyum. Dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka kembali ke masa muda, penuh semangat dan ambisi, serta siap membuat rencana untuk masa depan. Seseorang yang berpegang teguh pada hati aslinya demi kemauan King Zong, menjaga keperawanannya sepanjang hidupnya, dan berjalan di dunia tanpa ternoda oleh setitik awan pun. Seorang pria tak pernah menikah demi wanita yang dicintainya. Ia sering diam-diam pergi ke makam wanita itu untuk memberi penghormatan dan menghela napas dalam diam. Keduanya adalah rival dalam cinta, tetapi bukan musuh bebuyutan. Kalau saja tidak ada hubungan cinta atau dendam, kedua belah pihak pasti bisa menjadi sahabat baik, bahkan teman curhat. Hei, aku anggap itu sebagai janjimu. Setelah 3 putaran minuman, lelaki tua itu meletakkan gelasnya, berbicara dengan sedikit rasa cemas, takut kalau-kalau Dugu Cangkong tidak puas. 2 kondisi. Dugu Cangkong mengulurkan 2 jarinya. Kamu bilang, sang tua abadi berdiri kagum dan seluruh tubuhnya menegang. Pertama, pesimisme yang ekstrim menghabiskan separuh kekayaan keluarga Anda. Kata Dugu Cangkong. Bisa. Orang tua itu mengangguk setuju tanpa ragu. Separuh dari kekayaan keluarga itu sudah sangat baik. Meskipun telah menyebabkan rasa sakit dan kerusakan yang hebat pada tulang-tulang mereka, fondasinya masih ada dan dapat dipulihkan secara perlahan. Kedua, saya ingin welas Asih Agung melindungi Chen Qingyuan dan Wu Junyan dengan segala cara. Bahkan ketika menghadapi musuh yang kuat dari seluruh dunia, welas Asih Agung harus tetap berpegang teguh pada prinsip ini. Inilah tujuan sebenarnya Dugu Cangkong. Menyelesaikan dendam dapat dibicarakan, tetapi prasyaratnya adalah memiliki keberanian untuk menghadapi yang terkuat di dunia dan membiarkan generasi muda King Zong tumbuh. Mendengar hal itu, sang tua abadi terdiam. Bukannya dia menolak untuk setuju, tetapi dia tidak bisa menjaminnya. Setelah sang abadi meninggal, jika orang-orang pesimis berpura-pura patuh, mengatakan satu hal di depan umum dan hal lain secara pribadi, bukankah itu pelanggaran perjanjian? Saat itu, sang abadi hanya akan menjadi mayat, jadi apa yang bisa ia gunakan untuk mengekang orang-orang di sekte tersebut? Sekalipun para pemimpin puncak yang sangat pesimis dipaksa untuk mengambil sumpah, sulit untuk menjaganya dari sifat manusia. Untuk syarat kedua, saya berharap pesimisme besar dapat memenuhinya, tetapi sulit untuk menjaminnya. Sang tua abadi mendesah. Itu tergantung kemampuanmu. Dugu Cangkong memahami dilema sang abadi tua. Sekte sebesar itu memiliki banyak faksi, dan mereka tidak bersatu. Tak lama lagi bangsaku juga akan menemui ajalnya. Jika Sekte Welas Asih Agung ingin menyelesaikan dendam ini, tentu saja keturunan Sekte King yang akan menghakimi.
Jika Sekte Welas Asih Agung tidak memenuhi perjanjian, keturunannya juga yang akan menyelesaikan masalah ini. Rumah itu sekarang kosong. Aku penasaran, apakah generasi mendatang akan mendengarkan apa yang dikatakan orang tua sepertiku. Sang abadi tua sungguh menginginkan Konfusianisme Welas Asih yang agung tetap lestari. Dengan visinya yang jauh ke depan, ia dapat melihat bahwa kebangkitan Sekte Qing tak terbendung. Jika ia tidak menyelesaikan dendam lama dengan Sekte Qing, mungkin Konfusianisme Welas Asih yang agung takkan ada lagi di masa depan. Terlalu banyak kekuatan kelas 1 di negara kekaisaran. Begitu fondasi 33 sekte terdampak, mereka pasti akan diinjak-injak oleh kekuatan kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya untuk merebut kekuasaan. Itu urusanmu. Dugu Cangkong menyeruput anggur dan berbicara lembut. Saya akan melakukan yang terbaik. Sang tua abadi merenung. Generasi muda Sekte Qing jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Jika Dabei Guan benar-benar bersedia bertobat di masa depan, saya yakin hasilnya tidak akan buruk. Awalnya, Dugu Cangkong ingin melatih seorang penerus untuk menjaga kemakmuran Sekte Qing, dan orang itu adalah Wu Junyan. Tanpa diduga, Chen Qingyuan tiba-tiba muncul, bakatnya begitu tinggi hingga tak tertandingi dan mengejutkan. Oleh karena itu, Dugu Cangkong mengubah rencana awalnya dan memutuskan untuk meletakkan dasar bagi King Zong selagi ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Meskipun langkah ini akan mendorong King Zong, Chen Qingyuan, dan lainnya ke puncak gelombang dan menghadapi banyak krisis, langkah ini juga dapat mendorong Chen Qingyuan untuk tumbuh dewasa secepat mungkin. Ada pro dan kontranya. Ketika orang meninggal, apakah mereka lenyap begitu saja, atau mereka pergi ke alam baka yang legendaris? Orang tua itu mengganti pokok bahasan. Makhluk-makhluk kuat yang dapat bereinkarnasi semuanya telah membuat pengaturan sebelumnya, meninggalkan jejak jiwa sebelum mereka dapat terlahir kembali. Kebanyakan roh meninggalkan tumpukan tulang setelah kematian, yang perlahan terkubur oleh waktu dan tidak ada seorang pun yang mengingatnya. Tidak tahu, Dugu Cangkong telah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi sulit menemukan jawabannya. Katakan padaku, apakah ada cara untuk memanjangkan penis di dunia ini? Saat ia meminum anggur rohani, ada sedikit kerinduan di mata lelaki tua abadi itu, merindukan jalan menuju surga. Metode rambut panjang. Dugu Cangkong terdiam. Melihat kembali ke zaman kuno, bahkan seseorang sekuat Kaisar Agung hanya dapat hidup selama 100.000 tahun. Chang Beidao, seharusnya tidak ada. Kalaupun benar-benar ada, itu di luar jangkauan orang biasa di dunia ini. Setelah aku mati, akankah aku bisa melihat Yaner? Ketika seseorang akan meninggal, ia sering kali merindukan masa-masa indah masa mudanya. Lao Busi dan Yaner telah saling mengenal sejak kecil, diam-diam jatuh cinta, dan terus saling mengejar sejak saat itu. Kemudian, Dugu Cangkong datang ke Dizu dan bertemu dengan seorang pria secara tak terduga di alam rahasia. Dia mencintainya, tetapi dia terikat dengan orang lain. Tidak seorang pun mendapat hasil dan merasa menyesal. Setelah 3 putaran minum, saya mabuk berat. Orang tua, sejujurnya, aku sungguh iri dan mengagumimu. Sang dewa tua menatap Dugu Cangkong dan tiba-tiba tertawa dengan suara serak. Senang bertemu dengan Anda. Dugu Cangkong tersenyum tipis dan mengangkat gelasnya. Untung, lelaki tua itu mengerahkan seluruh tenaganya, mengambil gelas anggur di atas meja, dan menyeringai. Giginya sudah tanggal semua, mulutnya menghitam seluruhnya, dan wajahnya tampak pucat pasi, menandakan bahwa ia takkan hidup lama. Dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka berdua teringat kembali pada adegan pertemuan pertama mereka, saat mereka berada di puncak karir dan penuh semangat serta vitalitas. Setelah minum beberapa kendi anggur, Dugu Cangkong berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Ini minuman yang tersisa. Minumlah. Orang tua itu tahu bahwa ia tidak cukup beruntung untuk menikmatinya, dan akan sia-sia jika mewariskannya kepada generasi mendatang. Tuo, Dugu Cangkong menerimanya tanpa ragu. Masih ada beberapa dekade lagi dalam hidup, dan menyenangkan rasanya ditemani anggur yang baik. Dengan langkah berat, Dugu Cangkong berjalan keluar. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh ke arah lelaki tua abadi itu, dan pandangan yang tak terlukiskan terpancar di matanya yang dalam. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan mengucapkan selamat tinggal tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo pergi. Orang tua itu memaksakan senyum. Setelah perpisahan ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Semua dendam masa lalu telah hilang terbawa angin. Setelah meminum anggur ini, keduanya merasakan adanya saling pengertian, dan hanya menyesal karena sebelumnya mereka tidak dapat berbicara satu sama lain secara langsung dan kehilangan kesempatan untuk menjadi teman. Dugu Cangkong pergi, dan gua menjadi sangat sunyi. Batuk-batuk-batuk. Orang tua itu mulai batuk dan kondisinya semakin memburuk. Saat ia masih mempunyai beberapa hari lagi untuk hidup, sang dewa tua itu segera mengirim pesan kepada sang santo yang penuh kasih sayang, meminta semua pemimpin senior untuk datang ke sini guna membahas berbagai hal penting. 1 jam kemudian, ratusan orang berkumpul di gua tersebut. Yang berdiri di depan adalah Sang Maha Welas Asih dan beberapa tetua agung. Yang di belakang adalah para tetua inti, yang semuanya berada pada atau di atas tahap awal Mahayana.
Leluhur, semua orang memberi hormat, wajah mereka penuh kesedihan. Saya meminta Anda datang ke sini hari ini untuk mengurus beberapa hal. Sang tua abadi harus menggunakan sisa tenaganya untuk menyelesaikan tugas ini dan tidak akan beristirahat dengan tenang sampai ia meninggal. Leluhur, silakan bicara. Sang Maha Kudus menundukkan kepala sambil menangkupkan kedua tangannya. Setelah Sekte King dibangun kembali, sekte itu pasti akan makmur di masa depan. Jika biara welas asih agung ingin melanjutkan warisannya, ia tidak boleh menjadi musuh Sekte King. Sang abadi tua itu menyadari bahwa banyak tetua tidak menganggap serius Sekte King. Selama mereka bisa bertahan sampai Dugu Cangkong meninggal, mereka tidak perlu takut. Aku sudah berjanji kepada Sekte King bahwa aku akan memberikan lebih dari setengah kekayaan biara welas asih agung. Apa? Mendengar ini, ekspresi para pejabat senior berubah drastis. Mereka sangat terkejut dan tidak mengerti mengapa leluhur itu tega memotong lengannya sendiri. Leluhur, jika Anda memberikan lebih dari separuh kekayaan Anda kepada Sekte King, Sekte Welas Asih Agung pasti akan merosot, dan kemungkinan besar tidak akan mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari 36 sekte di masa depan. Seng Jin menjelaskan keseriusan masalah tersebut, dengan harapan dapat mengubah keputusan leluhur dan mengambil pandangan jangka panjang. Pikiranku sudah bulat, dan tidak ada ruang untuk berdebat, kata orang tua abadi itu dengan suara berat. Leluhur, kami mengerti bahwa Anda bertindak atas dasar belas kasih, tetapi Sekte King tidak perlu takut pada apapun kecuali monster tua Dugu. Sebentar lagi, monster tua Dugu pasti akan menuju jurang iblis dan mati. Saat itu, Sekte King bahkan tidak akan mampu membela diri, apalagi membalas dendam dari sekte lain. Seorang tetua mengungkapkan apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Pikiran pendek, sekelompok idiot. Sang tua abadi melirik semua orang dan mengumpat tanpa ragu. Mendengar omelan leluhur tua itu, tak seorang pun berani membantah dan hanya menundukkan kepala dalam diam. Saya sudah hidup hampir 30.000 tahun. Mungkinkah otak saya masih belum sebaik otak Anda? Orang tua itu sedikit marah dan ingin menghajar kelompok junior ini satu per satu. Leluhur, apakah Anda benar-benar berpikir King Zong dapat kembali ke puncaknya? Seng melangkah maju dan bertanya dengan berani. Putra Sekte King memiliki 3 ramuan ajaib dalam satu tubuh, memiliki tulang ki tertinggi, dan memiliki keberuntungan besar. Selama ia bertahan hidup, ia pasti akan mencapai puncak zamannya. Pesimisme yang berlebihan dapat menyebabkan hilangnya sumber daya, bahkan kemunduran, tetapi ia tidak boleh berjudi dan kalah. Sekali kalah, tak ada jalan kembali, kata orang tua abadi itu dengan sangat serius. Meski begitu, dia hanyalah seorang junior. Sekalipun banyak orang kuat di negara kekaisaran ingin menghancurkannya sampai mati, dia tidak akan pernah bisa berkembang. Tuhan Yang Maha Suci berbicara lagi. Bodoh. Tegur sang abadi tua, monster macam apa dia, kok bisa semudah itu jatuh? Kalau Guanyin Agung Yang Maha Pengasih berani menyerangnya diam-diam, begitu dia mencapai puncak awan, seluruh sekte akan hancur. Tidaklah berlebihan. Para tetua berbisik satu sama lain, tidak percaya bahwa seorang anak muda mampu membalikkan keadaan saat dihadapkan dengan kejaran orang terkuat di dunia. Jangan meremehkan dunia, atau Anda akan menderita kerugian. Ada beberapa hal yang tidak dapat diajarkan oleh orang tua, karena pengalaman hidup dan wawasannya tidak diketahui oleh generasi muda. Karena sudah diputuskan oleh leluhur, maka welas asih agung bersedia memberikan separuh harta keluargaku untuk memutuskan karma masa lalu. Sang Dewa Suci percaya kepada leluhur tersebut, dan itu jelas bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba, tetapi pasti diambil setelah pertimbangan yang matang. Menyelesaikan dendam lama saja tidak cukup. Sang abadi tua melanjutkan, mulai hari ini, welas asih agung akan berdiri di sisi Sekte King tanpa syarat dan melindungi kedua orang kecil Sekte King. Sekalipun itu berarti menjadi musuh seluruh dunia, kami tidak akan mundur. Absurd. Beberapa tetua agung tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Saudaraku, jika kau bilang kita harus menyerahkan setengah dari fondasi kita, aku setuju. Tapi tidak benar menempatkan seluruh biara welas asih agung di pihak Sekte King. Seorang lelaki tua dengan rambut kusut mengemukakan pendapat yang sulit diterima. Tolong pikirkan 2 kali, leluhur. Para tetua saling berpandangan dan berbicara serempak. Menghadapi keraguan dan pertentangan semua orang, Lao Busi telah mengantisipasinya. Aku belum mati. Kebisingan dalam gua itu membuat si tua abadi sangat jengkel. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang langsung menutup mulut dan gemetar ketakutan. Jika kau masih mengakui aku sebagai orang tuamu dan mempercayai keputusanku, maka patuhilah aku. Jika tidak, dan suatu hari nanti kau akan menghadapi kesedihan dan bencana besar, janganlah kau teteskan air mata penyesalan di makamku dan menajiskan tempat peristirahatan terakhirku. Kata orang tua abadi itu dengan serius. Batas waktu telah tiba, dan sang tua abadi tidak dapat memaksa para eksekutif senior yang pesimis untuk melakukan apapun, jadi ia hanya dapat memberi mereka nasihat yang sungguh-sungguh. Tidak ada orang lain yang dapat memperlakukan leluhurnya seperti ini. Leluhur, sang Holy Lord ragu-ragu. Ini adalah taruhan untuk masa depan yang sangat pesimis.
Jika mereka menang taruhan, Sekte Qing akan bangkit, pengamatan welas asih agung mungkin akan selamat, dan hubungan baik bahkan mungkin terjalin. Jika mereka kalah taruhan, Sekte Qing dan pengamatan welas asih agung akan dihancurkan oleh berbagai kekuatan, dan warisan ratusan ribu tahun akan berakhir. Saya punya firasat bahwa Sekte Qing akan bangkit dan menjadi tak terhentikan. Kalau bukan karena intuisi yang muncul dari lubuk hatinya, lelaki tua abadi itu tidak akan berani membayar harga sebesar itu. Leluhur, jika kau kalah taruhan, pesimisme besar mungkin tidak punya masa depan. Sang Tuhan Suci tampak khawatir. Lakukan yang terbaik. Jika Qingzong benar-benar tidak mampu mengatasi kesulitan, Dabei Guan tidak perlu mengubah keadaan. Yang perlu kalian lakukan adalah memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Lelaki tua itu lelah dan melambaikan tangannya, hanya itu yang ingin kukatakan. Terserah kau mau mendengarkan atau tidak. Manajemen senior yang pesimis itu terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Gunung Qingdao Qingzong. Beberapa orang terjebak di gunung. Nenek moyang tanah suci Penglai, penguasa suci sekte penjinak binatang, dan penguasa pedang Dongli. Hari ini, setelah puluhan tahun mendaki, Master Pedang Dongli mencapai puncak gunung. Orang ini memiliki hati yang murni. Dugu Cangkong merasakannya dan melesat ke puncak gunung. Halo, senior. Selama bertahun-tahun, Master Pedang Dongli telah menyaksikan masa lalu Qingzong dan memahami kengerian jurang iblis. Ia merasa sangat bersalah dan hormat. Duduk. Keduanya duduk, menyeduh teh dan berbicara. Sekte Pedang Dongli merasa malu dengan Sekte Qing. Guru suci Sekte Pedang membungkuk dalam-dalam dan berbicara dari lubuk hatinya. Dongli Seng secara pribadi mengalami pengalaman para resi Qingzong. Meskipun tahu bahwa mereka akan mati, mereka tetap berjuang. Ini bukan kebodohan, melainkan kebaikan yang luar biasa. Sangat sedikit orang jahat yang berhasil di jalan ilmu pedang. Hanya mereka yang berhati pedang murni yang dapat mencapai jalan agung. Gua itu hanya berjarak sekitar 10 kaki dari Gunung Suci dan seseorang dapat berjalan kaki ke puncak gunung, tetapi ia ingin memahaminya secara perlahan, jadi ia berhasil sekarang. Teh. Dugu Cangkong menuangkan tehnya sendiri. Terima kasih, senior. Dongli Seng Jin membungkuk dengan sedikit rasa bersalah di antara alisnya. Apakah kamu bersedia menyelesaikan dendam lama? Setelah meminum teh dalam cangkir, Dugu Cangkong menyebutkan Zheng Xian. Saya bersedia. Dongli Seng berkata dengan sungguh-sungguh, selama senior meminta, Sekte Pedang Dongli pasti akan bekerja sama. Semua sumber daya yang dirampas dari Sekte Qing harus dikembalikan. Dugu Cangkong tidak meminta terlalu banyak, ia hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik Sekte Qing. Memang seharusnya begitu, dan kompensasi harus dibayarkan. Dongli Seng mengangguk. Pengalaman Ting Daoshan membuat Dongli Seng Yu menyadari kengerian Demon Abyss dan memahami berapa banyak harga yang dibayar Qingzong, yang membuatnya mengaguminya. Selain itu, Dongli Seng Jin juga mendapat kesempatan, dan ranah hati pedangnya mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan ia diharapkan dapat menyentuh jembatan ilahi dalam kehidupan ini. Sekte Qing masih dalam tahap pembangunan kembali, dan fondasinya masih dangkal. Jika ada masalah di masa depan, apa yang akan dilakukan Sekte Pedang Dongli? Dugu Cangkong bertanya, demi hatiku, apapun kesulitan yang dihadapi Sekte Qing, Sekte Pedang Dongli pasti akan membantu dan berdiri bersama dalam suka dan duka. Jika aku melawan, aku akan dihukum oleh langit dan bumi, dan aku tak akan bisa mati. Dongli Seng Jin segera berdiri dan mengucapkan sumpah yang tulus. Saya harap Sekte Pedang Dongli bisa melakukan ini. Dengan kemampuan Dugu Cangkong, dia tahu bahwa Dongli Seng Qi tidak berpura-pura, dan dia merasa lega. Harus. Dongli Seng mengangguk berat. Murid Anda adalah individu yang luar biasa. Dengan pelatihan yang cermat, ia akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Tiba-tiba, Dugu Cangkong mengalihkan pembicaraan, teringat pada putra suci yang berani memilih Sekte Pedang Dongli. Ia memiliki hati yang tak kenal takut, sungguh berani, dan tak akan lari. Junior, harap ingat ini. Secerca kelegaan terpancar di mata Seng. Ia memang telah menerima seorang murid. Pada hari itu, Jiang Sun, putra suci Dongli, dengan berani menantangnya untuk bertarung. Ia bertindak meskipun tahu dirinya bukan tandingan Chen Qingyuan. Jelas ia ingin mencegah Sekte Pedang mengulangi kesalahan yang sama. Orang bijak itu bukanlah orang yang suka menggurui, dan dia rela terjebak di Gunung Qingdao, hanya untuk kehilangan muka. Jika bukan karena pengalaman ini, Dongli Seng Yu mungkin tidak akan pernah bisa mencapai jembatan ilahi seumur hidupnya. Pencerahan pikiran tidak kurang dari sebuah ciptaan yang menakjubkan. Setelah beberapa saat, Dongli Seng pergi. Di puncak gunung, hanya lelaki tua itu yang tersisa. 2 hari kemudian, langit menjadi gelap dan suasananya menyedihkan. Menabrak. Banyak bintang di gugusan bintang Weiji tampak sunyi dan dingin, dengan gerimis yang turun dan sedikit kesedihan di udara. Suatu berita menyebar ke semua lapisan masyarakat, menyebabkan kehebohan. Sang tua abadi dengan penuh belas kasih meninggal dalam meditasi. Seluruh klan berduka dan tangisan kesedihan terdengar. Di dalam suku tersebut, bunyi lonceng kuno terus berdentang selama beberapa hari, mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur.
Banyak pasukan yang mengirimkan orang-orang kuatnya untuk menyampaikan belasungkawa sebagai tanda penghormatan. Sekte Qing juga mengirimkan beberapa tetua ke garis depan. Meskipun kultivasi mereka relatif lemah dan bahkan tidak sebanding dengan murid sejati beberapa kekuatan, tidak ada yang berani meremehkan mereka dan mereka duduk di posisi atas. Singkatnya, selama orang tua itu masih hidup, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyentuh Qingzong. Namun, berapa lama orang tua itu dapat bertahan? Sehat. Di puncak Gunung Qingdao, Dugu Cangkong berdiri di tepi tebing, tubuhnya membungkuk dan tampak sangat rapuh. Ia memandang ke arah Dabei Guan dan menghela napas panjang, mengucapkan selamat tinggal kepada sahabat lamanya. Sebentar lagi aku juga akan meninggalkan tanah air ini. Melihat setiap pemandangan Qingzong, lelaki tua itu merasa tertekan dan campur aduk. Dia tidak takut mati, tetapi hanya khawatir apakah Qingzong dapat selamat dari malapetaka, terlahir kembali di nirvana, dan kembali ke puncaknya. Pada hari-hari berikutnya, Dugu Cangkong tidak berdiam diri dan kerap mengajarkan para pengikut sektenya cara mengolah diri. Kultivasi Chen Qingyuan juga meningkat dan telah mencapai puncak alam ilahi. Hanya selangkah lagi dari tahap fusi. Bakatnya terlalu mengerikan, jadi kecepatan kultivasinya secara alami lambat, jauh lebih rendah daripada monster muda. Saat ini, Wu Junyan telah melangkah ke ranah fusi, dan tampaknya tidak akan lama lagi sebelum dia bisa menjadi seorang kultivator fusi. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 tahun berlalu, Dugu Cangkong tampak menua, dengan lebih banyak kerutan dan kulit mengkerut. Selama bertahun-tahun, Dugu Cangkong telah berkhotbah sebanyak 20 kali, dan kekuatan para tetua dan murid telah meningkat secara signifikan. Segel warisan garis keturunan utama telah dirilis. Dengan kata lain, setelah memasuki masa kesengsaraan, anggota Sekte Qing tidak akan terhalang dan kecepatan kultivasi mereka akan sama dengan orang normal. Kemudian, jika Chen Qingyuan ingin mengetahui lebih banyak tentang masa lalu Qingzong, ia hanya bisa bertanya kepada kakak seniornya Lin Changsheng. Mewarisi teknik terlarang memiliki banyak kerugian, jadi sebaiknya dihentikan. Dugu Cangkong membuat keputusan ini setelah pertimbangan yang matang. Mengingat bakat Chen Qingyuan dan Wu Junyan, kultivasi mereka di masa depan pasti akan terhambat jika mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan. Bahkan jika mereka kemudian menerima warisan dan meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan, hasilnya tidak akan baik. Pewarisan teknik terlarang menguras potensi seseorang dan bahkan merampas sebagian umurnya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan seperti Dugu Cangkong, yang mampu menangkis serangan balik teknik terlarang secara paksa dan tetap tak terkendali. Dengan bakat mereka, mereka tidak perlu mewarisi teknik terlarang untuk meningkatkan kultivasi mereka. Mereka hanya perlu maju selangkah demi selangkah, dan mereka pasti akan mampu menopang Sekte Qing. Aku benar-benar ingin melihat pemandangan makmur Sekte Qing. Hari demi hari berlalu, Dugu Cangkong merasa sangat lega melihat pemandangan Qingzong yang makmur. Dia membangun fondasi Sekte Qing, dengan satu tujuan, yaitu memotong teknik terlarang yang diwariskan oleh garis keturunan utama. Di masa lalu, teknik terlarang ini digunakan untuk menghalangi jalan generasi mendatang, menyegel jejak pola Dao Qingzong, dan melanjutkan dupa. Itu tidak diperlukan lagi. Siapapun yang dapat berkultivasi hingga tahap penyeberangan kesengsaraan, dengan mengandalkan sumber daya dan teknik Tao dari Sekte Qing, pasti akan menjadi pilar pendukung. Mewarisi Dao dan memaksa orang untuk meningkatkan kultivasi mereka tidak ada gunanya melawan para pelaku kejahatan dan dapat dengan mudah mengguncang fondasi mereka. Paman Guru, di luar pintu, Lin Changsheng datang untuk memberi penghormatan. Datang, Dugu Cangkong tidak puas. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, lalu duduk. Orang-orang dari Sekte Pedang Li Gua Matahari telah tiba, membawa banyak sumber daya dan memindahkan puluhan gunung ajaib. Lin Changsheng datang untuk melaporkan situasi. Dugu Cangkong mengangguk sedikit. Saat ini, Sekte Qing memiliki banyak sumber daya yang tidak dapat dihabiskan dalam waktu singkat. Namun, sekte ini memiliki terlalu sedikit petarung papan atas, sehingga perlu berkembang secara perlahan. Ini teh nikmat kiriman Sekte Pedang Dongli. Silakan cicipi. Sambil berbicara, Lin Changsheng mulai membuat teh dan memaksakan senyum. Para petinggi sekte tahu bahwa lelaki tua itu akan meninggalkan jurang iblis. Jika dihitung-hitung, hanya tersisa beberapa dekade, dalam sekejap mata. Bagus. Dugu Cangkong merasakan keengganan semua orang. Bulan muncul dan menghilang, dan orang-orang mengalami suka dan duka, perpisahan dan reuni. Waktu terus berjalan. Sekalipun lelaki tua itu tidak pergi ke jurang iblis, akan selalu ada hari di mana kita akan berpisah. Rumah itu sunyi dan dipenuhi aroma teh, memungkinkan orang melupakan kesedihan mereka sejenak dan menikmati saat-saat indah ini. Suatu ketika, Lin Changye menanyakan sesuatu. Dengan kekuatan lelaki tua itu, dia dapat memaksa semua kekuatan di negara kekaisaran untuk berkontribusi, dan mungkin dia dapat menyelesaikan masalah jurang iblis. Terlalu menyedihkan untuk mati sendirian. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, jika semua sekte bekerja sama, mereka mungkin dapat mengekang perluasan jurang iblis. Saat ini, kekuatan demonik abis telah terbentuk dan tidak dapat dipecahkan.
Lelaki tua itu sempat berpikir untuk membawa sekelompok orang untuk meredam pemberontakan, tetapi kemudian ia berpikir bahwa orang-orang kuat dari berbagai sekte tidak akan mau membantu dan pasti akan melarikan diri di saat krisis. Keseimbangan kekuatan akan hancur saat itu, dan situasi pasti akan semakin memburuk. Selanjutnya, segel Demon Abyss selalu distabilkan oleh King Zong dan diukir dengan jejak pola Dao King Zong. Sekalipun orang-orang kuat dari berbagai sekte mengambil tindakan, mereka tidak akan mampu mencapai banyak hal, dan malah mungkin memperburuk keadaan. Daripada mempertaruhkan hati orang lain, lebih baik bertindak sendiri. Setidaknya kita bisa memperkuat segel, menunda pecahnya jurang iblis, dan memberi ruang bagi generasi mendatang untuk berkembang. Mengenai memulai perang dengan berbagai sekte sebelum menuju ke Demon Abyss dan memanfaatkan situasi untuk melemahkan kekuatan mereka, Dugu Cangkong tidak punya rencana seperti itu. Kalau aku terluka parah, aku tidak akan mampu memperkuat segel Demon Abyss. Terlebih lagi, jika perang pecah, King Zong hanya akan terjerumus dalam masalah yang tak berkesudahan. Apa gunanya membunuh beberapa orang tua? Kekuatan King Zong secara keseluruhan masih belum sebanding dengan raksasa-raksasa di negara ilahi, jadi percuma saja. Masalah selanjutnya akan ditangani oleh generasi berikutnya, dan Dugu Cangkong tidak punya banyak energi untuk memikirkannya. Seseorang memperoleh Taoisme kuno di Tanah Lama, dan kekuatannya meningkat pesat. Kudengar jauh di dalam tanah purba terdapat banyak tempat rahasia, kota-kota kuno yang bobrok, dan medan perang dari zaman dahulu. Senjata suci kuno ini masih memiliki jejak pola Dao. Jika bisa dipulihkan, pasti akan menjadi pembantaian yang menggemparkan dunia. 17 tetua sekte dalam sekte Xuanji secara tidak sengaja memasuki tempat berbahaya di Tanah Lama dan meninggal. Petik 2. Akhir-akhir ini, berita tentang Tanah Tua itu datang dari waktu ke waktu, yang menimbulkan kegaduhan. Klan King sebelumnya telah mengirim beberapa tetua untuk menyelidiki situasi tersebut, tetapi mereka telah kembali. Mengetahui kekuatan mereka yang terbatas, mereka hanya perlu mengumpulkan informasi dan tidak berharap akan berhasil. Setelah 10 tahun berikutnya, kekuatan keseluruhan King Zong sedikit membaik. Wu Junyan berhasil memasuki tahap fusi dan mengembangkan Taoisme King Zong ke tingkat yang lebih dalam. Kekuatan tempurnya sangat tinggi, dan akan sulit menemukan lawan di ranahmu. Sudah lebih dari 70 tahun sejak King Zong dibangun kembali, dan Chang Sun Fengye tidak pernah pergi dan tinggal di King Zong. Saat senggang, Chang Sun Fengye akan bermain catur, minum teh, dan mengobrol dengan Chen Qingyuan. Kakak senior Liu terluka. Pada hari ini, para murid yang telah pergi berlatih kembali dengan tergesa-gesa. Liu Lingran memimpin sekelompok murid batin ke suatu tempat rahasia terdekat untuk berlatih. Selama kurun waktu tersebut, ia bertemu dengan banyak biksu muda dan berselisih dengan mereka karena adanya peluang di alam rahasia. Karena terlambat memulai, meskipun Liu Lingran sangat berbakat, kultivasinya tidak sebanding dengan Tian Jiao dari alam ilahi, dan ia kembali dengan luka-luka. Beberapa murid pendampingnya juga terluka parah, kesempatan mereka dirampas, dan reputasi mereka hancur total. Jika bukan karena King Zong, akan sulit bagi mereka untuk kembali hidup-hidup. Bukannya Sekte King tidak mengirimkan wali, tetapi generasi muda perlu mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak bisa selalu mengandalkan para tetua untuk memimpin. Jika mengandalkan keberuntungan, mereka tidak akan pernah mencapai posisi tinggi dalam hidup. Siapa yang melakukannya? Mendengar Liu Lingran terluka, Chang Sun Fengye menjadi cemas. Dulu, Chang Sun Fengye selalu berada di sisi Liu Lingran, hanya untuk mencari ketenangan pikiran. Belakangan, Liu Lingran jelas tidak suka perasaan diawasi. Setiap kali ditanya apa yang ingin dilakukan Chang Sun Fengye, ia tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Oleh karena itu, Liu Lingran memperingatkan Chang Sun Fengye bahwa jika dia menolak berbicara, maka jangan mengikutinya. Baru kali ini, Chang Sun Fengye ingin berpikir matang-matang tentang tindakannya, tetapi sebuah kecelakaan terjadi. Saat kami menuju ke alam rahasia, kami bertemu dengan seorang murid sejati Gunung Yuksu. Menatap mata Chang Sun Fengye, hati para murid bergetar, tidak berani menyembunyikan apapun, dan berbicara jujur. Liu Lingran dikirim ke pusat medis untuk perawatan. Ketika dia kembali, dia pingsan dan berlumuran darah. Demi melindungi rekan-rekan seperguruannya, Liu Lingran berhasil menahan beberapa serangan lawan, hingga akhirnya berada dalam kondisi seperti ini. Jika ia bertekad untuk melarikan diri sendirian, para jenius negara kaisar pasti takkan mampu melukainya. Pergi dan lihatlah. Chen Qingyuan terdiam saat mendengar berita itu. Kita tidak bisa membiarkan orang tua menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh generasi muda. Suara mendesing. Sebelum Chen Qingyuan sempat bergerak, Chang Sun Fengye telah pergi terbawa angin, meninggalkan jejak bayangannya. Wu tua, apakah kamu ingin keluar dan bersantai? Chen Qingyuan berteriak ke arah tertentu. Wu Junyan, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup di dalam ruangan, perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara ringan, baiklah. Jadi, Chen Qingyuan, Wu Junyan, dan beberapa murid dalam yang memiliki pengalaman pribadi pergi ke Gunung Yuksu bersama. Ada 4 kekuatan teratas di wilayah bintang Weiji di Dizu.
Mereka adalah Konfusianisme, sekte penjinak binatang, kuil welas Asi Agung, dan Gunung Yuksu. Qingzhou juga bukan ladang bintang, tetapi situasinya agak istimewa. Qingzhou tidak dapat dianggap sebagai tanah suci tingkat atas yang sesungguhnya, dan kondisinya membengkak. Gunung Yuksu meliputi wilayah yang luas dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Gunung utamanya sangat istimewa. Gunung ini seluruhnya terbuat dari batu giok dan memancarkan cahaya suci yang sangat menyilaukan. Ada banyak istana di gunung itu, megah dan mewah. Istana-istana tertata rapi, dan pola-pola hukum di kehampaan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Pepohonan menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di gunung, memancarkan pesona bak peri. Ledakan. Changsun Fengye adalah orang pertama yang tiba di Gunung Yuksu. Tanpa berpikir panjang, ia meraih gunung setinggi 1000 meter dari udara dan membantingnya dengan keras ke arah pintu masuk Gunung Yuksu. Ada penghalang di gerbang gunung yang menghalangi gunung setinggi 1000 meter di luar dan menghancurkannya berkeping-keping. Tindakan ini menimbulkan keributan besar, yang mengejutkan banyak orang di Gunung Yuksu. Siapa yang berani sekali? Beberapa pejabat tinggi Gunung Yuksu menyadarinya, dan mengerahkan pikiran spiritual mereka untuk menemukan pelakunya. Sekilas, mereka tidak tahu asal-usul Changsun Fengye, dan alis mereka berkerut karena marah. Bayi kecil, tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Wajah tetua penjaga gerbang tampak muram. Ia belum menerima instruksi apapun dari sekte, jadi ia tidak berani menekan Changsun Fengye karena takut menyinggung beberapa orang berpengaruh. Jika seorang anak muda berani melakukan hal ini, mungkin ada seseorang di belakangnya. Aku mengenalnya, putra suci istana Piao Miao Tanah Terlantar Utara, namanya Changsun Fengye. Para pengikut sejati yang telah berpartisipasi dalam pesta 100 meridian bergegas untuk melapor. Putra suci istana Piao Miao berani datang ke Gunung Yuksuku untuk membuat masalah. Tangkap dia dan suruh para pemimpin istana Piao Miao datang untuk meminta maaf dan menebusnya. Seorang pejabat tinggi dari Gunung Yuksu berbicara, suaranya bergema melalui 9 surga, dan dia jelas tidak menganggap serius istana Piao Miao. Secara diam-diam, kedua tetua istana Piao Miao berada dalam dilema. Mereka tidak bisa campur tangan, dan mereka juga tidak bisa tidak campur tangan. Mengingat kemampuan mereka, jika mereka secara paksa campur tangan untuk melindungi putra suci, kemungkinan besar mereka akan diasingkan ke Gunung Yuksu. Benar-benar bikin sakit kepala. Kalau saja aku tahu anak Tuhan akan bertindak sembrono seperti itu, aku pasti sudah memenjarakannya. Mari kita lihat siapa yang berani. Pada saat ini, Chen Qingyuan dan yang lainnya tiba dan berbicara dengan keras. Kedatangan Chen Qingyuan membuat warga Gunung Yuksu tidak berani bertindak gegabah. Di dunia saat ini, setiap kultivator yang berpengetahuan luas mengenal Chen Qingyuan. Selama Dugu Cangkong masih hidup, tidak ada orang tua yang berani menyerang Chen Qingyuan secara terbuka. Apa niatmu datang ke Gunung Yuksu? Suasana berubah, dan seorang tetua inti muncul. Ia adalah tetua kedua Gunung Yuksu, yang memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Belum lama ini, terjadi konflik antara Gunung Yuksu dan Sekte King kita. Chen Qingyuan tetap tenang saat menghadapi para pemimpin Gunung Yuksu dan perlahan berkata, ketika sesama anggota berselisih, korban tak terelakkan. Kita semua memahami hal ini. Karena itu, kita di sini bukan untuk membuat masalah. Kita telah mendengar bahwa Gunung Yuksu penuh dengan orang-orang hebat, jadi kita datang untuk menantang sesama anggota dan membahas Dao. Setelah mengatakan ini, Chen Qingyuan tersenyum, sopan. Siapapun dapat melihat bahwa Chen Qingyuan dan yang lainnya jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak orang di Gunung Yuksu tampak tidak senang. Para pemuda Gunung Yuksu sedang sibuk dan tidak akan menerima ajakanmu untuk bertarung. Silakan pergi. Penatua kedua menolak. Sejak pesta 100 meridian, ketenaran Chen Qingyuan telah menyebar ke seluruh dunia, dan ia sulit menemukan saingan di antara rekan-rekannya. Di seluruh Gunung Yuksu, tak seorang pun dapat menandingi Chen Qingyuan. Kalau begitu, kami tidak akan memaksa. Chen Qingyuan tersenyum tipis, mendarat di tanah, dan mendirikan tempat tinggal sederhana. Mulai hari ini, kami akan tinggal di luar Gunung Yuksu. Jika ada orang seusia kami yang pergi keluar, kami pasti akan meminta saran mereka. Lancang. Tetua kedua bisa mendengar ancaman dalam kata-kata Chen Qingyuan dan berteriak padanya. Kalau ada sekelompok anak muda yang menghalangi pintu dan berita itu tersebar, bagaimana reputasi Gunung Yuksu akan tercoreng? Teman-teman, bagaimana mungkin kita begitu lancang? Chen Qingyuan berpura-pura bingung. Jangan berbasa-basi. Apa yang kamu inginkan? Jika bukan karena rasa takut leluhur Qingzong, Gunung Yuksu tidak akan pernah menoleransi kesombongan Chen Qingyuan dan pasti sudah menamparnya sejak lama. Generasi tua tidak berani mengusir orang-orang Sekte King, karena takut membuat Dugu Cangkong marah dan menjadi penentang untuk menegakkan kekuasaan mereka. Beberapa murid sejati dari Gunung Yuksu tidak hanya merampok sumber daya murid-murid Sekte King saya, tetapi juga mencoba membunuh mereka berkali-kali. Jika bukan karena kemampuan para murid untuk melindungi diri, saya khawatir mereka tidak akan selamat. Kata-kata Chen Qingyuan tadi memang dimaksudkan untuk membuat Yuksushan jijik. Saat ini, ia tak perlu lagi berpura-pura.
Matanya terpejam, sedikit hawa dingin menguar dari tubuhnya, dan ia berbicara dengan suara dingin. Menurut cerita para murid Sekte King, Liu Lingran memimpin mereka menjelajahi alam rahasia dan memperoleh beberapa hasil. Saat hendak meninggalkan alam rahasia, mereka bertemu dengan beberapa murid sejati Gunung Yuksu dan menjadi murid kesayangan mereka. Liu Lingran tidak mau melepaskan kesempatan yang diperolehnya dengan susah payah ini, dan perselisihan pun terjadi. Para pengikut Gunung Yuksu memanfaatkan kesempatan dan bahkan menggunakan cara yang fatal, hampir merenggut nyawa Liu Lingran dan yang lainnya. Wajar kalau ada perselisihan antar rekan. Kalau itu alasannya, Sekte King menghalangi dan mendesak masalah ini. Kalau sampai ketahuan, bukankah dunia akan menertawakan kita? Tetua kedua diam-diam mengirim seseorang untuk menanyakan masalah ini. Tidak lama kemudian, saya menerima berita itu. Ketiga murid sejati sekte itu memasuki wilayah rahasia, di sana mereka bertemu dengan sekelompok teman sejawat dengan asal-usul yang tidak mengenakan, dan menjadi tamak terhadap mereka. Setelah itu, mereka menyadari bahwa itu adalah murid King Zong, dan mereka agak ketakutan. Ketika Liu Lingran dan yang lainnya pergi berlatih, mereka tidak memiliki prasasti sekte King di tubuh mereka. Selain itu, murid-murid lain ingin benar-benar mengasah diri dan tidak banyak menyebut sekte King. Aku tidak takut ditertawakan dunia. Chen Qingyuan sama sekali tidak peduli dengan harga dirinya, berapapun nilainya. Singkatnya, biarkan orang-orang itu keluar dan bertarung dengan kami. Kalau tidak, kami akan tetap berada di luar gerbang gunung sekte kalian selama beberapa lusin hari, dan tak seorang pun seusia kami akan diizinkan pergi. Anda, tetua kedua menunjuk ke arah Chen Qingyuan, wajahnya pucat pasi, dan dia berharap bisa menghancurkannya sampai mati. Tetapi dia tidak berani. Chen Qingyuan tidak ingin memikirkan benar atau salah, dia juga tidak mempertimbangkan apakah perilaku ini benar. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keluarganya sendiri, apa gunanya memperbaiki rantai itu? Sifat manusia memang egois, dan tentu saja kita harus memikirkan diri sendiri. Soal pendapat orang luar, Chen Qingyuan sama sekali tidak peduli. Kemarilah, duduk dan minum secangkir teh. Chen Qingyuan berteriak, dan semua orang duduk di halaman sederhana, tidak menganggap serius Gunung Yuksu. Changsun Fengye sementara menahan amarahnya dan menunggu dengan tenang. Seperti yang dikatakan Chen Qingyuan, jika Gunung Yuksu menolak memberikan penjelasan, maka kita tunggu saja dan lihat saja. Semakin lama waktu berlarut-larut, semakin memalukan bagi Gunung Yuksu. Beberapa hari kemudian, para pemimpin puncak Gunung Yuksu membahas masalah tersebut dan memutuskan untuk memberikan kompensasi. Seorang tetua memegang tas Qiankun yang berisi banyak sumber daya dan meminta Chen Qingyuan dan yang lainnya untuk pergi. Tidak mau, Chen Qingyuan bahkan tidak melihatnya. Apakah menurutmu itu terlalu sedikit, atau kamu menginginkan sesuatu yang lain? Orang tua itu bertanya sambil menggertakkan giginya. Saya ingin bertanding dengan teman-teman saya, tidak ada niat lain. Chen Qingyuan berkata dengan suara dingin. Menahan amarahnya, sang tetua berbalik dan melaporkan apa yang telah terjadi. Kalau saja Liu Lingran tidak mempunyai kartu truf penyelamat nyawa untuk melindungi para pengikutnya yang bepergian bersamanya, kemungkinan besar bukan hanya sekelompok orang yang akan kembali dengan luka parah, tetapi mereka semua akan meninggal. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Selagi orang tua itu masih hidup, Chen Qingyuan harus bersikap rendah hati dan tidak mentolerir penghinaan ini. Kudengar pintu masuk Gunung Yuksu telah diblokir oleh Chen Qingyuan. Para kultivator generasi muda bahkan tidak bisa keluar dari gerbang utama dan hanya bisa keluar dari gunung belakang. Sungguh memalukan. Kenapa repot-repot berurusan dengan Chen Qingyuan? Kau cari masalah saja. Jika Gunung Yuksu tidak menangani ini dengan benar, orang tua dari Sekte King itu mungkin akan maju dan menggunakan Gunung Yuksu untuk membangun otoritasnya. Jika ini berlanjut sampai titik ini, Gunung Yuksu akan berada dalam masalah besar. Apa yang terjadi di sini telah sampai ke telinga banyak orang, dan mereka bersukacita karenanya. Jika itu tidak menjadi urusan Anda, abaikan saja. Kebanyakan orang datang hanya untuk menonton kesenangan. Kita tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Kita harus menyelesaikannya sesegera mungkin. Manajemen puncak Gunung Yuksu mendengar beberapa gosip dan tidak mampu kehilangan muka. Setelah beberapa hari, beberapa murid sejati keluar. Chen Qingyuan, apa yang ingin kamu lakukan? Ketiga orang ini berpakaian serupa, dan mereka semua adalah kultivator di tahap ilahi. Apakah itu mereka? Chen Qingyuan bertanya pada murid King Zong di sampingnya. Ya, murid Sekte King itu mengiyakan. Lepaskan aku. Changsun Fengye dipenuhi amarah, jadi dia melangkah maju dan mengajukan diri. Gila, jangan ganggu mereka, turunkan kekuasaanmu dan lawan mereka. Chen Qingyuan memberi saran. Untuk berhadapan dengan seorang jenius biasa, Changsun Fengye tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk mengakhiri masalah ini secepat mungkin, Yuxushan tidak punya pilihan selain menggunakan jalan terakhir ini. Ketika monster tua Sekte King mati dan menghilang, kita akan melihat apakah Sekte King masih bisa mendapatkan pijakan di negara kekaisaran. Para pemimpin puncak Gunung Yuksu menahan napas dan harus menyerah. Desir. Di luar gerbang gunung, Changsun Fengye telah menurunkan wilayah kekuasaannya ke tingkat tengah alam ilahi.
Rambut putihnya tergerai di punggungnya, dan garis-garis hitam dao di wajahnya semakin tebal. Matanya kosong, seperti jurang tak berujung. Kalian semua, ayo berkumpul. Unggul. Ketiganya saling berpandangan. Meskipun sedikit malu, mereka tidak punya cara untuk mundur dan hanya bisa bertarung. Menghadapi ketiga murid sejati Gunung Yuksu, Changsun Fengye memasang ekspresi kosong. Ketika dia menjadi gila, dia begitu kuat hingga itu menakutkan. Ledakan. Dengan lambaian tangannya, dia langsung menetralkan semua serangan ketiga orang itu, dan tetap tidak terluka. Ledakan. Changsun Fengye menggunakan gerakan sederhana dan menamparkan, menjatuhkan murid di depan dan menyebabkan dia memuntahkan darah. Sekalipun tingkat kultivasi mereka diturunkan, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak masih sangat besar, dan itu tidak dapat ditutupi oleh jumlah. Bentuk formasi. Ketiganya mundur jauh, segera membentuk formasi, dan bekerja sama untuk melawan musuh. Sebagai tanggapan, Changsun Fengye berdiri di samping dan menonton, lalu memotongnya. Changsun Fengye menunggu sampai mereka bertiga membentuk formasi sebelum dia melangkah maju. Merusak. Dengan berbisik, Changsun Fengye melayangkan pukulan. Formasi pembunuhan yang dibentuk oleh ketiga orang itu bergetar hebat, dan beberapa retakan muncul di batas formasi, yang dengan cepat menyebar ke tempat lain. Anak ini ternyata sangat kuat. Para petinggi Gunung Yuksu memperhatikan pertempuran ini dengan saksama. Mereka tidak menyangka cucu tertua mereka, Feng Ye, memiliki kemampuan seperti itu, yang bisa dikatakan berada di level tertinggi di antara rekan-rekannya. Dalam pertarungan di level yang sama, bahkan tiga orang yang digabungkan tidak akan bisa mengalahkannya. Banyak orang menyaksikan kegembiraan itu dan cukup terkejut dengan kekuatan Changsun Fengye. Saya khawatir hasilnya akan diputuskan. Jika ini terus berlanjut, semuanya akan segera berakhir. Changsun Fengye melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, mengenai posisi yang sama dalam formasi. Ledakan. Formasi itu langsung hancur, dan ketiga murid sejati itu menderita serangan balasan. Mereka terluka dan muntah darah, rambut mereka berantakan, pakaian mereka robek, dan mereka tampak sangat menyedihkan. Kita menyerah. Hanya dalam 10 gerakan, ketiga murid sejati itu tak berdaya melawan. Mereka merasakan sedikit niat membunuh dari Changsun Fengye, dan antara hidup dan mati, mereka memilih hidup tanpa ragu, berteriak keras. Ledakan. Changsun Fengye tidak berhenti dan menekan dengan telapak tangannya. Panggilan. Tiba-tiba, seorang tetua dari Gunung Yuksu mengambil tindakan dan menghancurkan serangan Changsun Fengye. Karena ini adalah kompetisi, maka kompetisi ini berakhir pada waktu yang tepat. Gunung Yuksu bisa saja mundur dan membiarkan Chen Qingyuan dan yang lainnya melampiaskan amarah mereka. Namun, jika Chen Qingyuan benar-benar membunuh beberapa murid sejati, bukankah itu akan membuat hati para murid di dalam sekte menjadi dingin dan membuat para kultivator dunia menertawakannya? Gila, sudah cukup. Chen Qingyuan tahu cara maju dan mundur, dan tidak mudah memaksa Gunung Yuksu mengambil langkah ini. Meskipun dia masih sangat tidak bahagia, Changsun Fengye tidak bodoh dan harus berhenti. Ini kompensasinya, ambillah. Seorang tetua melemparkan tas Qian Kun, dan tidak jelas apakah itu untuk mempermalukannya atau apakah dia benar-benar ingin mengakhiri masalah tersebut. Chen Qingyuan menjentikkan lengan bajunya dan melemparkan tas Qian Kun ke tanah. Menatap orang-orang Gunung Yuksu, tatapannya dalam saat ia berkata perlahan, barang-barang kecil ini masih jauh dari cukup. Kita akan punya waktu untuk menyelesaikannya nanti. Keluarga. Tanpa menunggu tanggapan dari Gunung Yuksu, Chen Qingyuan memimpin semua orang untuk menyerang Qingzong. Melihat kepergian Chen Qingyuan dan yang lainnya, para biksu Gunung Yuksu merasa sangat terhina. Jika orang tua dari Qingzong itu meninggal, kalian hanyalah segerombolan semut yang dapat dengan mudah terinjak-injak sampai mati. Bersabarlah saja untuk saat ini. Para pejabat senior Gunung Yuksu menatap langit dengan ekspresi serius. Qingzong, di paviliun yang elegan. Chen Qingyuan duduk sendirian di meja, alisnya tertunduk, ekspresinya berat, dan dia tetap diam. Setelah orang tua itu pergi, bagaimana masa depan Qingzong? Chen Qingyuan harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Bahkan dengan bantuan kakak seniornya Lin Changsheng, ia tidak mampu menahan harimau, macan tutul, serigala, dan serigala dari negara kekaisaran. Mustahil bagi komunitas Buddha di timur untuk melindungi kita semua, paling-paling mereka hanya dapat memberikan bantuan. Mengenai Akademi Daoyi, Chen Qingyuan saat ini tidak yakin seberapa banyak akademi dapat berbuat banyak untuknya dan Qingzong. Selain itu, Dekan dan Master Yu Chenran masih dalam pengasingan. Krisis Qingzong akan segera datang. Para praktisi Mahayana biasa tidak dapat memainkan peran besar. Hanya seorang guru sejati yang dapat mengambil alih kendali untuk bertahan di masa sulit ini. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya, kita tidak perlu khawatir tentang krisis Qingzong. Chen Qingyuan teringat pada gadis berbaju merah di Tianyuan. Meskipun Chen Qingyuan tidak dapat menebak kekuatan gadis berbaju merah, dia jelas tidak lemah. Jika tidak, bagaimana dia bisa aman dan sehat di Tianyuan yang kacau dan menakutkan? Dia bilang dia tidak bisa meninggalkan Tianyuan. Tentu saja Chen Qingyuan tahu tentang masalah ini. Dia pernah bertanya pada gadis berbaju merah, mengapa kamu tidak keluar dan melihat pemandangan?
Gadis berbaju merah menjawab, bukannya aku tidak mau, hanya saja aku tidak punya pilihan. Sayang sekali Dekan Daoyi sedang menyendiri, kalau tidak, situasinya tidak akan seserius ini. Orang besar macam ini akan menyendiri paling lama 100 tahun, dan paling lama 1000 tahun. Yu Chenran saat ini sedang menyerang alam jembatan ilahi, dan mustahil untuk memprediksi kapan ia akan keluar dari pengasingannya. Terlebih lagi, bahkan jika Yu Chenran keluar dari pengasingannya, ia baru akan memasuki jembatan ilahi untuk pertama kalinya, dan tidak akan mampu menekan para bajingan dari negara kekaisaran. Saat memikirkannya, Chen Qingyuan menjadi semakin khawatir, dan mendesah, aduh. Sedangkan paman kedua, si lelaki yang sakit cinta, meski ia petarung ulung, ia tak punya daya tangkal seperti Dugu Cangkong, dan tak mungkin bisa mencapai level puncak. Qi Qingzong, pecahan senjata kekaisaran di tubuh Wu Junyan, dan fondasi tertinggi Chen Qingyuan. Pada saat itu, bukan hanya kekuatan-kekuatan penting di negara kekaisaran saja yang akan mengambil tindakan, melainkan juga orang-orang ambisius dari semua lapisan masyarakat. Sakit kepala, Chen Qingyuan berpikir lama, tetapi tidak dapat menemukan solusi yang layak. Jika kita tidak menemukan cara untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan sekarang, akankah kita menunggu sampai Qingzong akan runtuh sebelum memikirkannya? Saat ini, Dabei Guan masih ragu-ragu dan belum memberikan sumber daya apapun kepada Qingzong atau menyatakan posisinya. Saya kira Dabei Guan masih mengawasi, dan manajemen puncak sedang berdiskusi apakah akan melaksanakan wasiat terakhir yang ditinggalkan leluhur sebelum kematiannya. Dalam sekejap mata, 30 hari berlalu dengan cepat. Kultivasi Chen Qingyuan terhenti di puncak alam transformasi roh, dan dia tidak pernah mampu menerobos ke alam fusi. Kekuatan para murid Sekte Qing meningkat pesat. Sekte tersebut kini memiliki 7 tetua yang telah mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan. Mereka semua telah menerima bimbingan dari Dugu Cangkong, sehingga menghemat banyak waktu latihan keras. Wang Yu dari Sekte Penjinak Binatang, aku datang ke sini atas perintah guruku untuk memenuhi janji 100 tahun. Hari ini, seorang pemuda berpakaian biru berdiri di luar gerbang gunung Sekte Qing dan membungkuk hormat. 100 tahun yang lalu, Sekte Qing dibangun kembali, dan pemimpin Sekte Beastmaster terjebak di Gunung Qingdao. Selain itu, batu suci pelindung Sekte juga tertinggal, membuat mereka kehilangan muka sepenuhnya. Dugu Cangkong tidak melakukan hal ekstrim. Ia meminta Sekte Penjinak Binatang untuk mengirimkan generasi muda untuk mengambil batu suci itu nanti. Pada saat yang sama, dua tekanan yang sangat kuat meletus dari Gunung Qingdao. Ledakan. Waktunya telah tiba, dan Beastmaster Zong dan Penglai Patriark menerobos batasan pada saat yang sama dan terbang ke langit. Tidak ada kemarahan di wajah mereka, tetapi emosi mereka sangat rumit. Ambil ini. Dugu Cangkong melambaikan lengan bajunya dan menyerahkan batu suci bawaan kepada generasi muda Sekte Penjinak Binatang melalui udara, dan juga membiarkan pemimpin Sekte Penjinak Binatang dan Patriark Penglai pergi sendiri. Berjalan, sang Beastmaster Zong pergi bersama keturunannya tanpa menoleh ke belakang. Sebelum pergi, Patriark Penglai membungkuk dalam-dalam ke arah Gunung Qingdao. Merayu. Setengah bulan kemudian, suara hantu menangis dan serigala melolong terdengar di beberapa tempat di Dizu, dan tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Hukum di banyak wilayah menunjukkan tanda-tanda kekacauan, dan langit mendung dan tertutup awan gelap. Segel Demon Abyss telah mencapai saat yang paling rentan. Dugu Cangkong berjalan keluar ruangan, menatap ke kejauhan, dan tidak berkata apa-apa. Waktunya telah tiba dan tidak ada waktu untuk menunda lagi. Larut malam, hujan mulai turun gerimis tanpa alasan yang jelas. Meskipun hujannya tidak deras, hujan tersebut menutupi Qingzong dan wilayah sekitarnya, membentang sejauh bermil-mil dan berlangsung selama puluhan hari. Dugu Cangkong meninggalkan sepucuk surat, yang isinya tidak lebih dari pembangunan Qingzong dan beberapa instruksi. Pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Sebelum pergi, ia melirik satu-satunya muridnya, matanya dipenuhi kepuasan. Ia juga menanamkan gambaran ketekunan Sekte Qing dalam benaknya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum. Menguasai. Ketuk, ketuk, ketuk. Wu Junyan berdiri di luar pintu, tidak mendapat jawaban, dan maju untuk mengetuknya. Tidak ada suara untuk waktu yang lama. Wu Junyan merasakan firasat buruk dan langsung mendorong pintu hingga terbuka. Rumah itu kosong. Setelah mencari kemana-mana di paviliun yang elegan, ia tidak dapat menemukan Dugu Cangkong. Akhirnya, Wu Junyan melihat sebuah amplop di atas meja, dan hatinya menegang. Dia tahu tuannya telah pergi. Setelah perpisahan ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tak lama kemudian, Lin Changsheng, Chen Qingyuan dan yang lainnya mengetahui hal ini dan bergegas datang. Orang tua itu, sudah meninggal. Lin Changsheng membuka surat itu dan merasa tertekan. Semua orang menatap ke kejauhan dalam diam. Gemerincing. Suara tetesan hujan membuat malam ini terasa lebih panjang. Dugu Cangkong tidak pergi langsung ke Demon Abyss, tetapi pergi ke kekuatan puncak di dekatnya. Tanah suci Konfusianisme dan Taoisme. Hutan bambu yang lebat dan beberapa rumah bambu sederhana. Ada beberapa pria tua yang tinggal di sini, mereka berpakaian sederhana dan memiliki temperamen yang elegan.
Beberapa orang kuat di aliran Konfusianisme telah membaca ribuan buku dan sangat kuat. Ketika tamu datang berkunjung, buatlah teh untuk menyambut mereka. Seorang ulama besar berjanggut memandang ke kejauhan dan berbicara lembut kepada teman-temannya. Di paviliun luar rumah bambu, 3 cendekiawan besar duduk, menyeduh teh dan menunggu. Tak lama kemudian, Dugu Cangkong muncul di sini dengan berpakaian preman. Silakan duduk. Ketiga ulama besar itu tersenyum dan sopan. Dugu Cangkong langsung berjalan ke paviliun dan perlahan duduk. Mereka berempat saling berpandangan. Di luar paviliun, tetesan air hujan mengenai dedaunan bambu, menimbulkan suara gemerisik. Sebuah lilin dinyalakan di paviliun kuno, dan cahayanya yang redup menerangi ruang beberapa kaki di sekitarnya. Nyala api kecil itu bergoyang dan menari-nari diterpa angin dingin, siap padam kapan saja. Anehnya, setiap kali angin dingin bertiup, dan api itu hampir ditelan kegelapan, ia selalu berhasil bertahan, apinya berkelap-kelip dan semakin kuat. Secangkir teh kasar, jangan meremehkannya. Seorang ulama besar secara pribadi menuangkan teh dan menaruhnya di hadapan Dugu Cangkong. Tempat ini indah dengan air jernih dan pegunungan, serta dipenuhi pesona spiritual Taoisme. Sungguh tempat yang sangat baik untuk tinggal dalam kesendirian, dan semua orang iri. Dugu Cangkong melirik teh di cangkir tetapi tidak meminumnya. Itu cuma tempat pensiun. Mana mungkin Tuan Dugu tertarik. Seorang ulama besar tersenyum dengan rendah hati. Cuacanya sudah berubah, dan kamu masih punya waktu luang untuk membuat teh. Kamu yakin aku tidak akan tinggal diam, kan? Dugu Cangkong tidak mau bertele-tele dan bicara langsung. Itu bukan tujuannya. Sekalipun Anda berpikir demikian dalam hati, Anda tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Mo Yuan, aku akan datang. Tapi sebelum aku datang, aku harus melakukan sesuatu. Dugu Cangkong tidak akan sebodoh itu untuk langsung bergegas ke jurang iblis. Ia harus memperingatkan semua pasukan. Tuan, jika Anda punya saran, tolong beritahu saya secara langsung. Ketiga cendekiawan besar itu saling berpandangan, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Para guru Konfusianisme dan Taoisme tidak boleh menindas generasi muda sekte Qing, kata Dugu Cangkong. Umat Konfusianis masih memiliki martabat dan tidak akan menimbulkan masalah tanpa alasan. Sarjana berjanggut itu tersenyum tipis dan meyakinkannya. Sumpah, Dugu Cangkong tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan suaranya dingin. Itu tidak perlu, kata cendekiawan besar berbaju ungu itu dengan ragu-ragu. Bersumpahlah, atau, aku akan mengakhiri kehidupan terpencilmu sebelum waktunya. Ancaman yang nyata. Akan tetapi, ketiga ulama besar itu tidak berani bersikap keras, melainkan berdiam diri dan berkomunikasi secara rahasia. Dengan kemampuan Dugu Cangkong, jika ia bertekad menggunakan Konfusianisme untuk membangun kekuasaannya, seluruh Konfusianisme mungkin tidak akan hancur, tetapi pasti tidak akan berakhir baik. Sekalipun semua orang berkuasa dalam ajaran Konfusianisme bersatu, kemungkinan besar mereka tetap tidak akan mampu mengalahkan Dugu Cangkong. Kami bersumpah dengan sepenuh hati Taois bahwa tidak ada kultivator sekte Konfusianisme yang berada di tahap awal Mahayana atau di atasnya yang akan secara aktif mencari masalah dengan sekte Qing selama 1000 tahun ke depan. Jika ada yang melanggar sumpah ini, jiwanya akan musnah dan mereka akan jatuh ke dalam jurang selamanya. Menghadapi penindasan Dugu Cangkong, ketiga cendekiawan besar itu tidak punya pilihan selain mengucapkan sumpah Tao, yang secara langsung menyebabkan datangnya jejak kehendak langit dan menghasilkan buah sumpah tersebut. Secangkir teh ini rasanya enak. Dugu Cangkong mengangguk puas, mengambil teh di meja dan menyesapnya. Tuan Dugu, garis keturunan Konfusianisme tidak pernah bermaksud menimbulkan masalah bagi sekte Qing. Sumpah itu hanya formalitas. Krisis yang dihadapi sekte Qing adalah orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Setelah Anda pergi, situasinya akan sulit diatasi. Rumen tampaknya mengetahui beberapa rahasia tersembunyi dan memberikan pengingat. Dunia ini luas dan ada banyak sekali orang kuat. Tentu saja ada beberapa tokoh papan atas yang bersembunyi dalam kegelapan, meskipun tidak banyak. Jangan repot-repot dengan itu. Dugu Cangkong berdiri, berbalik, dan menghilang di kegelapan malam. Sekarang Anda telah membuat sumpah, Anda harus mematuhinya. Ketiga cendekiawan agung tersebut menyampaikan perintah tersebut kepada para petinggi, melarang siapapun bertindak gegabah. Siapapun yang tidak mematuhi perintah mereka akan dihukum berat. Robek ruang angkasa dan menuju ke pasukan teratas lainnya. Dugu Cangkong ingin mengurangi tekanan pada King Zong sebanyak mungkin untuk memastikan bahwa Chen Qingyuan dan yang lainnya dapat tumbuh dewasa. Kenapa kamu tidak melakukan ini sebelumnya? Waktu itu belum tepat. Krisis jurang iblis telah tiba. Siapapun yang menghadapi Dugu Cangkong di titik kritis ini sama saja mencari masalah. Dulu, jika Dugu Cangkong bergerak melawan suatu faksi, ia akan dikepung oleh mereka semua. Karena mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa dikalahkan satu persatu oleh Dugu Cangkong. Sekarang, situasinya berbeda. Jika jurang iblis benar-benar meletus, hal itu pasti akan memengaruhi kepentingan semua kekuatan. Dugu Cangkong kini telah mapan, dan tak seorang pun akan sebodoh itu untuk melawannya, kecuali mereka semua ingin mati.
Para penguasa dari berbagai sekte tidak ingin pergi ke jurang iblis untuk mati, jadi mereka tak punya pilihan selain menyerah. Sekte penjinak binatang, jauh di pegunungan belakang. Sebelumnya, Beastmaster telah dikurung di Gunung Qingdao selama 100 tahun, dan dia menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Jika kau bersedia membayar kompensasi, kau bisa menyelesaikan perseteruan dengan Sekte King. Dugu Cangkong memandang beberapa orang tua, dan suasananya menyedihkan. Seperti katamu, selama beberapa hari terakhir, Sekte Beastmaster telah membahas urusan Sekte King. Pada akhirnya, sekte tersebut memutuskan untuk meminta maaf dan tidak menjadi musuh Sekte King. Hal ini tetap berlaku meskipun Dugu Cangkong telah meninggal dunia. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyelesaikan dendam lama, dan itu tidak boleh dilewatkan. Lagi pula, Sekte Beastmaster telah kehilangan muka yang begitu besar sehingga tidak bisa disia-siakan. Itu bagus. Dugu Cangkong mengangguk perlahan dan pindah ke tempat berikutnya. Pemberhentian berikutnya, Gunung Yuksu. Ketika dia datang ke sini, Dugu Cangkong menjelaskan tujuannya. Namun, Gunung Yuksu tampaknya agak tidak kooperatif. Dalam satu kata, seret. Patriark Yuksu menolak memberikan janji apapun dan berpura-pura bingung. Setelah mengobrol beberapa kata, dia tetap menolak menjawab secara langsung. Maka Dugu Cangkong langsung menamparnya. Ledakan. Tiba-tiba, sebagian besar Gunung Yuksu runtuh, dan ribuan murid dan tetua terbunuh atau terluka. Dugu tua aneh, beraninya kau begitu sombong. Apa kau benar-benar pikir kau bisa menindasku, Biksu Gunung Yuksu? Para pemimpin puncak Gunung Yuksu tidak menyangka Dugu Cangkong akan tiba-tiba menyerang, dan sudah terlambat ketika mereka ingin mempertahankan diri. Malu padamu. Dugu Cangkong berdiri di langit, kedua tangannya di belakang punggung, ribuan bunga teratai tumbuh di bawah kakinya, mengintimidasi orang banyak. Aku sudah bertahun-tahun tidak membunuh siapapun. Apa kau pikir aku terbuat dari tanah liat? Gunung Yuksu dan Kingzong memiliki dendam yang mendalam. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, mereka berencana membunuh sejumlah besar murid elit Kingzong hanya untuk menduduki wilayah rahasia yang superior. Ada banyak hal serupa yang memilukan. Saya sudah tua, tetapi saya masih bisa bertarung. Begitu dia selesai berbicara, Dugu Cangkong tidak memberi waktu bagi Gunung Yuksu untuk mencari bantuan dari kekuatan lain dan mengambil tindakan tegas. Gemuruh, gemuruh. Awan gelap menutupi gunung dan sungai sejauh ribuan mil. Sebagian besar wilayah Gunung Yuksu diselimuti oleh hukum yang mengerikan. Saat Dugu Cangkong mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, gunung-gunung runtuh dan berubah menjadi debu. Aktifkan formasi perlindungan sekte. Para pemimpin puncak Gunung Yuksu segera mengaktifkan formasi dan memberitahu para leluhur yang bersembunyi dalam kegelapan untuk mencari perlindungan. Formasi yang mengejutkan menyelimuti Gunung Yuksu. Penghalangnya kokoh dan bersinar dengan cahaya keemasan. Jika mereka tidak menunjukkan otoritasnya, beberapa orang tua di Dizu tidak akan tahu cara untuk mundur. Dari 36 sekte di Provinsi Kekaisaran, tindakan Gunung Yuksu terhadap Sekte King adalah yang paling menjijikkan. Dugu Cangkong tidak pernah berniat berdamai dengan Gunung Yuksu, perjalanan ini hanya untuk membangun otoritasnya. Jika Gunung Yuksu bekerja sama dengan jujur, itu akan mempersulit Dugu Cangkong untuk mengambil tindakan. Akan sangat sulit bagi Dugu Cangkong untuk berhadapan dengan sekelompok pasukan teratas, dan cedera tidak dapat dihindari, jadi dia tidak akan pergi untuk menjaga Demon Abyss. Konfrontasi langsung dengan Gunung Yuksu tidak akan memengaruhi rencana Dugu Cangkong. Memanggil. Melihat formasi perlindungan sekte yang memancarkan cahaya dan pola keemasan, Dugu Cangkong tampak acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya hijau menyambar dan melesat maju. Ledakan. Cahaya hijau menerpa formasi, menyebabkannya bergetar hebat. Banyak bangunan di dalam formasi terdampak dan berguncang terus-menerus. Banyak murid dengan basis kultivasi yang lebih lemah ketakutan hingga pucat dan sangat ketakutan. Engah. Dugu Cangkong mengarahkan jarinya lagi, dan serangannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Teknik rahasia inti Sekte King, 4 jari Tai King. Serangan itu mengenai titik yang sama pada formasi, meninggalkan penyok dan retakan samar. Jika ini terus berlanjut, pembentukan perlindungan sekte pasti tidak akan bertahan lama. Sekali formasi itu rusak, akibatnya tidak terbayangkan. Cepat dan minta leluhur untuk keluar. Tuan Suci Yuksu dan sekelompok pejabat tinggi menjaga pusat formasi, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Membantu. Beberapa tetua mulai menghubungi pasukan puncak terdekat, berharap mendapat bantuan. Kekuatan pertama yang dihubungi adalah aliran Konfusianisme. Ini adalah wilayah bintang Weiji, yang memiliki 4 kekuatan inti, Sekolah Konfusianisme, Gunung Yuksu, Kuil Welas Asi Agung, dan Sekte Penjinak Binatang. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Sekte Welas Asi Agung dan Sekte Penjinak Binatang tidak akan menjadi musuh Sekte King. Dengan kata lain, Gunung Yuksu hanya dapat meminta bantuan dari Konfusianisme. Tidak lama kemudian, para pemimpin puncak aliran Konfusianisme menerima berita tersebut. Apa yang harus dilakukan? Pemimpin sekolah Konfusianisme berada dalam dilema, dan para pejabat senior di aula berdiskusi dengan suara pelan. Jangan khawatir tentang hal itu. Beberapa cendekiawan terkemuka muncul dan memberikan perintah langsung.
Di masa lalu, berbagai sekte memiliki kesepakatan bahwa jika sekte King menimbulkan masalah, mereka akan memberikan bantuan dan bekerja sama. Seorang tetua berbicara, Dugu tua akan segera menuju jurang iblis. Jika kita menjadi musuhnya sekarang, jika kita menang, tak seorang pun akan mampu menekan kekuatan jurang iblis. Jika kita kalah, fondasi kita akan hancur, dan tak akan ada tempat bagi kita di era baru. Jurang iblis akan segera kacau, dan berbagai kekuatan tidak berani bersatu untuk menghadapi sekte King. Terlepas dari menang atau kalah, kepentingan mereka akan dirugikan. Bagaimanapun, target untuk menegakkan kekuasaan adalah Gunung Yuksu, dan kekuatan lain hanya akan duduk diam dan menonton, mengabaikan segalanya. Pemandangan serupa, dengan rambut di banyak sudut ruangan. Gunung Yuksu menggunakan batu transmisi suara yang sangat berharga, tidak hanya untuk menghubungi sekolah Konfusianisme, tetapi juga untuk memiliki hubungan baik dengan kekuatan teratas. Akan tetapi, batu suara tetap tertutup dan tidak mendapat respons. Sekelompok bajingan yang tidak jujur. Awalnya, berbagai sekte telah berdiskusi bahwa jika mereka menghadapi sekte King yang memancing masalah, mereka akan bersatu melawan musuh bersama. Saat itu, Gunung Yuksu sedang dilanda masalah. Semua pasukan berpura-pura mati, membuat para petinggi Gunung Yuksu begitu marah hingga wajah mereka memucat. Mereka menggertakkan gigi dan terus mengumpat dalam hati. Rekan Daois Dugu, keharmonisan adalah hal yang paling berharga. Karena tidak dapat menunggu bantuan dari luar, lelaki tua dari Gunung Yuksu harus muncul. Seorang wanita tua berpakaian kain, rambut dan giginya rontok, kulitnya kering dan hitam, wajahnya penuh kerutan tanpa jejak darah, dan suaranya serak. Tadi kau ingin berdamai dengan Gunung Yuksu, tapi Gunung Yuksu tidak menganggapnya serius. Sekarang sudah terlambat untuk memintamu tenang. Dugu Cangkong berkata dengan suara dingin. Meskipun rekan Taois saya sangat kuat, saya telah mengumpulkan ratusan ribu emas di Gunung Yuksu. Saya tidak mudah diganggu. Kalau ada apa-apa, mari kita duduk dan bicara pelan-pelan. Kenapa harus ribut-ribut seperti ini? Wanita tua itu bersandar pada tongkat, matanya cekung dan dia tampak jelek. Kalau begitu, biarkan Yang Mulia melihat kedalaman Gunung Yuksu. Dugu Cangkong tetap tenang dan mengangkat tangannya untuk menamparkan 8 bagian naga palem. Energi spiritual muncul dari dantian dan mengalir ke titik akupuntur Guan Yuan, titik akupuntur Zigong, titik akupuntur Tiantu, titik akupuntur Tianfu. Setelah melalui 18 siklus, gambar 8 naga yang saling terkait samar-samar muncul di telapak tangannya. Awan di atas semuanya telah tersebar, dan Anda dapat melihat Bima Sakti saat Anda melihat ke atas. Ribuan bintang bersinar terang. Dugu Cangkong telah menguasai teknik Tao terbaik Sekte King dengan sempurna. Ia mengulurkan telapak tangannya ke depan, membuat wanita tua Gunung Yuksu terkejut hingga wajahnya tiba-tiba berubah. Ia segera mengerahkan kekuatan dasar sekte, terbang ke udara, dan merespons dengan sekuat tenaga, tak berani meremehkannya sedikitpun. Wanita tua itu membuang tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke depan. Di belakangnya, miliaran aliran cahaya memancar dari fondasi Gunung Yuksu. Pada saat yang sama, ia juga mengerahkan kekuatan formasi pelindung sekte. Ledakan, cahaya hijau menyeruak keluar, amat menyilaukan. Pada saat yang sama, langit dan bumi berguncang, dan retakan yang sangat mengerikan muncul di kehampaan antara Gunung Yuksu dan Dugu Cangkong, seolah-olah membagi wilayah itu menjadi dua. Retakannya mencapai ratusan ribu meter panjangnya, bahkan mempengaruhi kestabilan lautan berbintang. Wanita tua itu mundur jauh, menabrak beberapa istana, sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Jika bukan karena kekuatan dasar dan formasi sekte, serangan ini saja sudah cukup untuk merenggut nyawa wanita tua itu. Pada akhirnya, kekuatan Dugu Cangkong terlalu menakutkan. Wanita tua yang telah hidup lebih dari 20.000 tahun itu hanya melangkahkan satu kaki ke jembatan suci. Ia bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyeberangi jembatan suci. Tanpa diduga, insiden hari ini terjadi dan ia harus muncul untuk menyelesaikannya. Siapapun yang dapat duduk dengan kokoh di posisi kekuasaan teratas, selain benar-benar berkuasa, juga memiliki banyak latar belakang. Dengan tingkat kultivasi wanita tua itu, ia bahkan tak akan mampu menangkis satu serangan pun dari Dugu Cangkong jika ia berada di luar. Namun, dengan Gunung Yuksu di belakangnya, ia mampu melepaskan kekuatan tempur yang jauh melampaui tingkat kultivasinya sendiri. Inilah akar dari sebuah sekte besar. Dalam menghadapi kekuatan absolut, apa yang disebut latar belakang tidak layak disebutkan. Dugu Cangkong belum menggunakan kekuatan penuhnya, hanya uji coba kecil. Rekan Taois, tolong berhenti. Kamu boleh meminta apapun yang kamu mau. Melalui pertarungan tadi, wanita tua itu menyadari betapa kuatnya Dugu Cangkong. Ia merendahkan tubuhnya dan berbicara dengan nada memohon.